Hai, selamat pagi Sobat Sosial. Apa kabar Anda pagi hari ini? Mudah-mudahan selalu dalam kondisi yang sehat dan juga bahagia ya. Pasti banyak di antara Anda yang bertanya-tanya di mana sekarang saya berada karena masih gelap, ditambah lagi juga masih ada suara jangkrik, tapi saya udah ngomongnya selamat pagi. Iya, karena emang udah pagi di sini. Sekarang saya lagi ada di Kintamani. Tapi sebelum saya ceritain kenapa saya ada di Kintamani sekarang ini, saya mau kasih tahu dulu juga. Sebelumnya kemarin saya sempat ikut aktivitas dari Menteri Sosial Ibu Tri Risma hari ini ya, yang datang ke Desa Trunyan, Kabupaten Bangli untuk melihat seperti apa dampak dan juga korban dari bencana gempa yang terjadi pada tanggal 16 Oktober 2021 lalu. Pas mau balik ke Jakarta, mau ikut Ibu Risma, ternyata habisan tiket Sobat Sosial. Jadi ya terpaksa deh harus tinggal di Kintamani ini 1 hari dulu ya. Tapi saya nggak terpaksa karena kalau di Kintamani ini banyak sih yang bisa dieksplor. Seperti pagi hari ini saya mau mengeksplor salah satu desa yang paling terkenal memiliki pemandangan matahari terbit terindah di Indonesia. Keren. Kemana itu? Ya udah saya kasih tahu sekarang deh daripada penasaran ya. Saya mau ke Desa Pinggan untuk melihat seperti apa pemandangan di sana. Tapi selain itu juga saya mau mengajak Anda untuk mencari tahu informasi bagaimana pencairan dana bantuan PKH di Desa Pinggan. Karena sebelumnya ada informasi juga kalau di Kabupaten Bangli ini tuh ternyata pencairan atau pendistribusian dana PKH itu masih sering terhambat, masih sering terkendala dari tahap 1, 2, dan 3. Kita cari tahu seperti apa di lapangan ya. Ayo kita berangkat ke Desa Pinggan. Pagi Bleka. Kabar sehat? Sehat. Sehat. Oke deh, kita ke Desa Pinggan ya. Siap. Kita berangkat. Nah, bisa kita lihat ya Sobat Sosial, jalannya ini benar-benar ditutupin sama kabut karena di Kecamatan Kintamani sendiri ini memang terkenal daerah dingin. Udah gitu juga untuk ketinggiannya sendiri aja itu adalah sekitar 1050 meter di atas permukaan laut. Nah makanya nih, seperti inilah kondisinya, banyak sekali kabutnya. Jadi kita belum bisa melihat seperti apa pemandangan di luar ya. Sebenarnya sih kita bisa lihat Gunung Batur ini di kanan kita itu kita bisa lihat view Gunung Batur. Ya, cuma lagi-lagi kita harus bersabar. Sepertinya nanti nunggu matahari agak naikkan dikit ya. Akhirnya kita sampai juga di Desa Pinggan. Sambil kita agak naik ke atas ya biar bisa lihat pemandangannya di bawah seperti apa. Aduh. Wah. Inilah dia Sobat Sosial, pemandangan dari Desa Pinggan ya. Kabutnya udah mulai hilang ya, cuma sayangnya mataharinya sudah naik. Kita nggak dapat view sunrise deh. Katanya memang ini ya Sobat Sosial agak susah di sini untuk mencari view sunrise-nya. Untung-untungan gitu. Kalau 5 kali kesini ya paling 1 kali dapat view sunrise-nya. Kali ini kita lagi tidak beruntung ya. Nah ini dia Sobat Sosial, adalah salah satu tempat foto atau spot foto terbaik dengan pemandangan
Desa Pinggan dengan pemandangan Gunung Batur juga. Makanya nggak heran banyak ya anak-anak muda tadi sempat foto-foto, terus juga banyak yang prewed juga. Pagi ini aja udah ada 2, gimana tadi pas sunrise kayaknya lebih banyak ya, ada yang camping juga. Keren lah pokoknya. Nah di sini juga saya janjian bertemu dengan pendamping PKH untuk di Desa Pinggan, Bliwidi namanya. Kita tunggu kehadiran dari Bliwidi ya buat ngobrol-ngobrol bareng seputar Desa Pinggan dan juga warga penerima PKH di Desa Pinggan. Nah ini dia Bliwidi sudah tiba. Om Swastiastu. Om Swastiastu, Bliwidi. Apa kabar? Bahasa Balinya apa ya Bliwidi? Kalau apa kabar bahasa Balinya itu Punapi Gatre. Punapi Gatre. Bliwidi Punapi Gatre. Gatre tiang becek-becek. Gatre tiang becek-becek. Berarti saya juga sama ya kalau ditanyain ya. Punapi Gatre. Gatre tiang becek-becek. Ya artinya baik-baik ya. Baik-baik. Oke, mudah-mudahan sehat-sehat terus ya buat Bliwidi ya. Bliwidi nggak kedinginan? Dingin sih. Iya karena emang cuacanya dingin banget ya di sini ya. Ini di Desa Pinggannya di mana Bli? Kalau untuk Desa Pinggan kita nanti lewat ke sini, terus di sana sekitar 3 kiloan lah dari sini untuk menuju Desa Pinggan. Rumahnya Bliwidi di sana juga? Rumahnya di Batur. Oh di Batur, oh ya. Gitu. Berarti pendampingannya di sini gitu ya. Ya. Kalau di sini ada berapa penerima PKH Bli? Kalau untuk penerima PKH Desa Pinggan itu berjumlah 103 KPM, keluarga penerima manfaat. 103 KPM. Ya. Mata pencariannya mayoritas apa nih? Kalau di sini untuk KPM di Desa Pinggan itu mayoritas mata pencariannya itu dia bertani. Ya, bertani baik itu bertani bawang, tomat, cabai. Cabai. Oh, berarti nanti kita akan banyak juga melihat kebun-kebun dari warga ya? Ya, dari KPM. Dari KPM. Oke, baiklah. Nanti kita boleh home visit ke sana juga? Boleh. Boleh, ya. Sudah saya siapkan beberapa KPM untuk kita kunjungi ke rumahnya. Oh, oke, baiklah. Kita akan ke beberapa keluarga penerima program PKH ini. Kita akan melihat seperti apa bantuan ini dapat membantu para warga yang ada di Desa Pinggan ini. Langsung berangkat kita? Ya, kita langsung berangkat. Oke, turun ya. Ya. Spot fotonya di sini aja atau ada lagi nanti? Kalau spot foto di sini ada, di sana juga ada di kebun warganya. Di kebun warga. Oh. Nah, ya. Ini dah untuk Desa Pinggannya Mbak Dewi. Iya, kita udah sampai di Desa Pinggan ya, Pak ya. Lumayan sih tadi jaraknya dari spot foto itu ya. Ya, sekitar 3 kiloan lah. 3 kiloan. Jadi di sini karena sekarang ada upacara di salah satu pura Balingkang namanya, makanya di sini warganya agak sedikit sekarang berada di sini. Oh, baiklah, bertepatan berarti kita datangnya mau upacara ya. Iya. Ya udah nggak apa-apa, kita langsung ke rumah penerima PKH ya. Ya, salah satu penerima PKH. Salah satu penerima PKH. Ayo kalau gitu. Masuk gang rumahnya dia. Ya, ini memang di sini tempatnya kayak perkampungan itu sih, dekat-dekat rumahnya, jadinya gangnya agak sempit. Gitu. Oh. Yang mana ini Bli rumahnya? Jadi ya ini rumah untuk KPM-nya. Oh, ini dia. Swastiastu, Bu. Swastiastu. Iya, Sobat Sosial, jadi ini adalah salah satu penerima bantuan PKH dan ini rumahnya. Langsung aja kita kenalan ya sama ibunya. Halo Bu, namanya siapa? Kadek Lina Saraswati. Kadek Lina Saraswati. Salam kenal, saya Dewi dari Kementerian Sosial. Iya. Sehat Bu ya? Sehat. Sehat, iya. Iya Bu, aktivitas ngapain sehari-hari Bu? Biasanya kalau belum kerja ini ngasih ayamnya makan dulu sebelum kerja gitu. Nanti kalau udah di jam kerja berangkat kerja gitu. Iya. Ayam sendiri Bu berarti ya? Ini ya suaminya punya. 1, 2, 3, 4, 5. Wah. Makannya jagung aja tuh Bu? Ini makanannya campur ini. Oh, campur. Iya, campuran. Kalau Ibu Lina sendiri menerima bantuan PKH ini udah dari tahun berapa Bu? Tahun 2017. 2017. Udah 3 tahun ya berarti Iya. ya? Mantap. Desember soalnya. Oh iya. Bermanfaat Bu ya? Iya. Berapa sih Ibu dapatnya? 225. 225. Tapi pernah juga yang kemarin itu ada gini kendala, enggak ada bantuan masuk.
1 tahun dah kayaknya 4 kali 4 tahap. Oh. 4 tahapnya. Oh pernah ya ada 3 tahun. Jadi Gimana, Bli? gini Bu, untuk KPM ini atas nama Nikadek Lina Saraswati ini, dia punya komponen itu anak SD 1. Jadi untuk bantuannya itu sempat dia terkendala tidak masuk bantuannya itu karena di gini sama banknya itu dikasih informasi karena beda nama di KTP dengan KKS yang diterima itu. Jadinya bantuannya sempat tidak lancar untuk pencairannya, jadi kita sudah laporkan ke bank, jadi bisa diginikan, Bisa diurus ya, dikembalikan ya. Dan sekarang udah kembali. Udah lanjut lagi. Berapa lama tuh ngurusnya? Kalau waktu ini ngurusnya itu 1 bulan. 1 bulan. 1 bulan. Oke. Kalau selama nggak dapat itu, apakah setelah diurus nanti dapat yang 4 tahap kemarin? Dapat di rapel ya, gitu ya? ya rapel itu. Oh, di rapel. Oke, baik. Boleh sambil duduk. Sambil kita, duduk, ayo ya. kita Biar enak Iya, biar enak ya. Anaknya mana, Bu? Oh, anaknya. Hai. Ini dah. Namanya ini dah siapa ini? komponennya. Ditanya namanya siapa? Namanya siapa? Kenalan dulu. Kenalan dulu. Nopi. Kelas berapa Nopi? Kelas 1. Udah mulai sekolah? Udah ada 1 bulan ini. 1 bulan. Ke sekolahnya? Iya, sekolahnya sini dekat. Ya. Jadi untuk fasilitas pendidikan di sini itu untuk SD ada 1 SD namanya SD 1 Pinggan. Untuk SMP-nya itu ada namanya SMP Satap 4 Kintamani. Jadi kalau untuk KPM di sini kalau mempunyai anak yang yang melakukan sekolah untuk SMA-nya itu harus keluar desa. Oh, harus keluar desa. Ya. Berarti di sini cuma ada SD sama SMP. ya. Satu aja berarti. Iya, Satu aja. Karena ini ya dikit ya Iya, warganya. cuman ada 600 kakak di seluruhnya, tapi kan ada yang tinggal di luar desa gitu. Semuanya di sini 630 kakak. Oke. Kalau home visit apa biasanya yang dilakukan oleh pendamping Beli Iya. Widi? Kalau saya biasanya kalau home visit ini melakukan pertama itu ngecek bantuan. Nah, bantuan itu udah lancar atau diterima atau enggak gitu. Apa kendalanya dia gitu. Terus yang kedua memastikan anaknya sekolah dengan baik gitu. Ini adiknya ini lancar apa enggak sekolah, ada masalah enggak, ada permasalahan apa itu. Terus yang kedua memastikan juga bantuan apa saja yang sudah didapat, seperti bantuan beras, selain bantuan PKH ini ya, bantuan berasnya udah dapat apa enggak, bantuan kisnya udah dapat apa enggak gitu. Kita pastikan. Selama ini ada kendala Bu dalam penerimaan bantuan ini? Iya, yang dulu pernah 4 tahap enggak gini, ada kendalanya enggak masuk bantuannya, tapi udah dilaporkan sama pendampingnya dan diurus, udah sekarang udah kembali lagi. Oh, berarti cuma itu aja ya. Kalau untuk nariknya sendiri Bu ngerti nggak kan pakai ATM ya? Ya, kalau untuk nariknya itu saya yang mendampingi didampingi untuk di ATM kita, karena di sini di desa sini nggak ada ATM, jadi saya dampingi untuk penarikannya. Biasanya kita janjian, kita nariknya di ATM Bank BRI Kintamani. Di hari yang sama penerima PKH Ya lainnya. sama lainnya, karena di sini kan kalau KPM yang bisa narik sendiri, kita bisa suruh dia narik sendiri. Kalau misalnya kayak ibu ini, dia itu kan nggak bisa atau nggak tahu caranya narik, jadi kita dampingi untuk penarikannya. Didampingi ya. Bu, kalau udah ngambil uangnya buat apa Bu biasanya? Ya biasanya biar nggak gini keluar uang kantong saya juga ya. Ini buat pakai keperluan anaknya sekolah gitu, pakai beli pakaian, kalau dia masih ada pakai beli bukunya gitu. Iya, boleh lihat nggak Bu kartu KKS-nya? Boleh. Kita ambil dulu. Oh iya. Maaf, ini udah lepas gini. Oh. Jadi ini untuk buku tabungannya. Ini untuk KKS-nya karena udah lepas nih. Nah, ini KKS dari Ibu Lina. Warna merah putih. Nah, ini kalau udah lepas begini apa nanti bisa diperbaiki atau gimana? Oh, nanti diganti bisa baru? diganti. Oh. Ini
Dibantu urus juga sama pendamping ya? Ya, ya. Oke. Ya biar nggak ini nanti takutnya malah nggak bisa dipakai ya. Iya, iya. Oke, baiklah. Nah, itu dia sobat sosial. Tadi kita udah ngobrol-ngobrol bersama salah satu penerima bantuan PKH, Ibu Lina di Desa Pinggan ya. Terima kasih Ibu Lina atas informasinya. Mudah-mudahan bantuan dari program PKH ini bisa bermanfaat selalu ya, buat anak-anak terutama. Mudah-mudahan lancar terus ya. Lancar terus ya Novi ya. Ini juga yang rajin sekolahnya. Iya. biar- Iya. Bener. Kemana kita sekarang ini beli? Sekarang kita ke rumah KPM lagi satu. Oke, Ya. kita mau ke rumah salah satu warga lainnya yang juga menerima bantuan PKH. Ayo Ibu pamit ya, terima Bu. kasih dan Novi, terima kasih. Nah, kita udah sampai Mbak Dewi. Ini dah salah satu rumah KPM kita. Ya, swastiastu. Swastiastu. Swastiastu, ya terima kasih. Makan itu. Lagi ngapain ini Bu Yang aktivitasnya? lagi bikin ketupat buat pakai sembahyang nanti. Oh iya, boleh lihat. Ya, ini bentuk ketupatnya ya. Ya, sobat sosial, ini kita sudah sampai di salah satu rumah dari keluarga penerima PKH dengan nama siapa Bu? Tiang Ibu Wayan Meliase. Ibu Wayan Meliasi. Ibu Wayan Meliasi aktivitasnya sehari-hari selain bikin untuk upacara adat apa Bu? Saya ke kebun. Ke kebun ya. Berarti ada kebun, punya kebun. Ya, jadi untuk ini warganya namanya Bu Wayan Meliasih. Aktivitas sehari-harinya itu seperti biasa bertani. Di sini sebagian besar bertani. Jadi kalau untuk sehari-harinya dia itu ke ladang namanya, nanam cabai, nanam tomat itu. Dan selain dia aktivitasnya ke ladang, ke namanya tegalan, kalau di Bali tegalan itu dia bikin ketupat untuk nanti kalau misalnya udah banyak nanti dijual. Oh, ini dijual juga selain untuk Ibu sendiri ya? Iya, banyak yang beli. Oh iya, wah luar biasa. Iya Bu, dari kita dari Kementerian Sosial tentang PKH-nya. Ibu sendiri ini ya, kalau untuk di keluarganya yang menerima program PKH ini ada berapa komponen Bu? Saya kebetulan punya anak balita sama anak SD satu. Balita sama SD berapa tuh ya berarti dapatnya? 975. 975. Setiap 3 bulan sekali. Iya. Wih, besar ya Bu ya. Pakai apa aja biasanya Bu? Itu saya pakai untuk kebutuhan anak saya sekolah. Kebetulan dia juga ikut les matematika sama bahasa Inggris. Untuk lesnya seminggu 2 kali dia. Kalau untuk matematikanya sekali les itu dia bayar 25, jadi bisa lah untuk nutupin itu. Sama kalau yang anak yang balita nih saya belikan susu untuk kebutuhannya dia juga. Jadi ini Mbak Dewi, Ibu ini KPM-nya ini sudah menerima bantuan dari tahun 2017. Jadi untuk untuk komponennya itu ada 2, yaitu balita sama anak SD, sekolah anak SD. Jadi untuk balitanya itu dia biasanya untuk fasilitas kesehatannya ini ada namanya Postu. Pusat terpadu untuk fasilitas kesehatannya, untuk ngecek gini bayinya sehat atau enggak, itu beri gizinya gimana gitu. Dia jadi yang ngecek ke Postu. Kalau untuk anak SD-nya itu dia fasilitas pendidiknya itu di SDN 1 Pinggan. Jadi SD-nya di sini cuma 1 ada. Iya, SDN 1 Pinggan. Kelas berapa Bu anaknya? Kelas 4. Kelas 4 ya. Dengan bantuan 975 itu cukup untuk anak-anak, nggak diminta mungkin sama suaminya Bu? Enggak ya. Khusus untuk anak emang itu. Khusus untuk makanya anak. Saya suruh dia untuk ikut les biar ada kegiatan belajar tambahannya. Iya. Gimana Bu, merasa terbantu nggak dengan bantuan Sangat terbantu, PKH? jadi saya nggak
nggak harus mikirin biaya ininya. Kalau sepatunya udah robek udah bisa, kalau udah dapat bantuannya udah bisa langsung belikan lagi. Nariknya di mana kalau ibu? Saya di ATM didampingi sama belinya. Ini ada Jadi kesulitan. gini, untuk narik bantuannya itu kan dia udah megang KKS, namanya kartu keluarga sejahtera. Jadi nanti bisa ditunjukin kartunya. Terus dia nariknya itu karena di sini di Desa Pinggan ini nggak ada ATM di sini ATM, jadi dia nariknya di Kintamani. Di Desa Kintamani ada nama ATM Bank BRI. Jadi kalau dia ibunya pengen narik, kan ibunya nggak tahu cara narik, nanti kita janjian untuk menyairin bantuannya, kita janjian di bank ATM BRI, jadi kita barengan nariknya itu. Barengan nariknya berarti ya sama Ibu Lina tadi ya. ya, barengan ya, janjian berarti ya Bu ya, janjian ya. Ini Bu, kalau Ibu sendiri pernah ada kendala mungkin pada saat pencairan program PKH ini, mungkin pada saatnya 3 bulan tapi ternyata nggak cair atau gimana sejauh ini? Saya ngeceknya nggak setiap 3 bulan, paling kalau udah masuk bantuannya langsung diinformasikan sama belinya. Nah, mau beli dia. Iya. Berarti beli dia informatif ya? Iya. Informatif, selalu ngasih informasi. Informasikan bantuannya sudah masuk, mungkin bisa dicek, nanti kita bareng di sana hari apa gitu. Oke, baiklah. Iya, itu dia Sobat Sosial, kita udah ngobrol-ngobrol sama Ibu Wayan, sama didampingi juga sama pendamping PKH Bliwidi. Udah dijelasin nih kalau ternyata Ibu Wayan ini mendapatkan bantuan sebesar 975.000 untuk anak balitanya dan juga anak SD kelas 4, dan sudah dipergunakan dengan semestinya ya, dengan baik untuk kesehatan dan juga untuk pendidikan anak-anaknya. Mudah-mudahan terbantu terus ya Bu ya. Nah, itu dia Sobat Sosial, kita sudah ngobrol-ngobrol bersama dengan salah satu penerima bantuan PKH di Desa Pinggan, Ibu Wayan. Mudah-mudahan bisa selalu terbantu ya dengan bantuan dari program PKH ini. Makasih Ibu Wayan atas informasinya. Kita mau keliling-keliling menikmati Desa Pinggan dulu ya. Banyak di sini. Banyak ya, spot foto juga ya. Nanti belinya pasti udah tahu. Iya, Oke nanti deh. saya yang antar untuk jalan-jalannya. Siap. Terima kasih Ibu ya, sekali lagi pamit kasih, Bu. Bu. Ya. Ayo beli, kita jalan-jalan. Nah, ini dia Sobat Sosial, salah satu spot foto lagi yang ada di Desa Pinggan dengan pemandangan pemukiman penduduk dan juga beserta dengan pemandangan ladang-ladang atau kebun-kebun mereka dan juga pepohonan. Pokoknya asri sekali di sini ya. Bu Widi, terima kasih ya terima kasih. sudah mengantarkan saya jalan-jalan sampai ke Desa Pinggan Ya, ini. ya. Sudah menikmati beberapa spot foto dan juga tadi udah sempat nyamperin beberapa KPM ya. Terima kasih. Dan itu dia tuntas sudah perjalanan saya di Desa Pinggan untuk mengeksplor keindahan desa ini beserta dengan untuk ngobrol-ngobrol dengan KPM PKH yang ada di Desa Pinggan. Semoga bisa bermanfaat bantuan yang diberikan untuk supaya para warganya bisa semakin sejahtera lagi. Kita jumpa lagi di lain kesempatan. Bye-bye.